Ada dua istilah teologi Kristen difahami, yaitu eksegese dari bahasa Yunani yang berarti penjelasan atau interpretasi atau penarikan makna dari teks firman itu sendiri. Nah, kemudian yang satu lagi eksegese yang berarti penafsir lebih fokus pada teks itu, tetapi apakah relevan dengan pemikiran mereka. Nah, dengan kata lain bahwa eksegese itu mereka menerima apa kata firman Tuhan. Mereka menerima apa yang dikatakan firman. Nah, sedangkan eksegese mereka tidak menerima apa yang ada dalam firman, makna firman, tetapi mereka coba memasukkan daripada asumsi mereka. Dalam kata lain, mereka pasti namanya tidak menerima kebenaran firman itu sendiri. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa asumsi itulah yang membuat salah menafsirkan, salah untuk mengartikan, salah untuk melihat, keliru dalam segala hal, pandangan-pandangan, apalagi tentang kebenaran firman Tuhan. Tidak sedikit pemahaman-pemahaman yang keliru oleh teman-teman muslim tentang kekristenan, apalagi menyangkut Tritunggal atau Trinitas, yang selalu berdalil tidak tertulis dalam Alkitab. Kata mereka bahwa orang Kristen musyrik dipersekutukan Tuhan. Tuhan mereka ada 3. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, lewat video ini saya juga mempertanggungjawabkan firman kebenaran itu atas tuduhan-tuduhan yang keliru oleh saudara kami, dengan tidak bermaksud menyinggung, tetapi meluruskan pemahaman saudara yang keliru, supaya mengedukasi saudara dan ke depan tidak ada kekeliruan. Nah, saudara, pemahaman iman kekristenan tentang Trinitas tidak seperti yang saudara bayangkan. Mungkin kalau saudara, istilah tadi akan terjadi bagi saudara untuk menafsir firman. Engkau memakai eksegese, engkau giring teks firman menyamakan dengan persepsimu, tetapi fahami firman demi memahami konteks historisnya, budaya, bahasanya, sampai mempelajari latar belakang penulisan. Kalau yakin sampai kepada manuskrip yang kurang lebih 60.000 yang tersimpan di museum yang ada di seluruh dunia. Dan juga berdasarkan pada histori hingga arkeolog gali, jangan hanya gemar menghafal potongan-potongan ayat Alkitab. Iman Kristen percaya Tuhan Elohim itu Esa, Elohim yang hidup. Ulangan 6 pasal 4, firman Tuhan begini, Shema Yisrael, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Dengar hai orang Israel, Tuhan itu Elohim kita, Tuhan itu Esa. Dan bagaimana kata Yesus dalam Markus pasal yang 12-29? Dan jawab Yesus kepada mereka, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai Israel, Tuhan Elohim kita, Tuhan itu Esa. Artinya orang Kristen mengimani, percaya Tuhan yang Esa. Kita kembali tentang Tritunggal. Kami percaya Bapa yang Esa itu adalah hidup, punya pikiran, punya ide, punya firman, dan punya. Tetapi jika ada Allah tak punya firman
dan roh itu adalah Allah yang mati. Saudara, mari kita lihat apa kata Yohanes. Nanti bisa kita baca semua di pasal yang pertama, ayat pertama sampai 14. Di situ semua bisa kita melihat. Oleh karena itu, untuk kesempatan ini kita akan membaca di ayat yang pertama saja, ya, pasal pertama Pak Yohanes pasal 1 dan ayat 1 saja. Pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Elohim, dan firman itu adalah Elohim itu sendiri. Kita meloncat pada ayat yang ke-14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah lihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Saudara yang ingin faham dan mengerti tentu membaca dengan hati yang rindu mengenal, jangan seperti baca koran dan berita online. Jangan membaca dengan mencari kesalahan dan yang tidak sesuai dengan akal ada, tetapi bacalah dengan rindu, ingin tahu kebenaran itu. Elohim itu misteri bagi orang Kristen. Konsep iman kami bukan tidak masuk akal, tetapi melampaui akal. Pakar teolog Kristen yang belajar tentang Tuhan bukan berarti bisa mengerti tentang Tuhan secara keseluruhan, tetapi kami hanya mempelajari, mengetahui apa yang dinyatakan. Mari kita baca di dalam Ulangan pasal 29 ayat yang ke-29. Firman Tuhan berkata, hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan, tersembunyi bagi Tuhan Elohim kita. Tetapi hal-hal yang dinyatakan ini ialah bagi kita adalah dan bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, ya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat. Jangan sampai ada yang setahu sombong bisa menandingin pikiran Elohim, bisa menandingin pikiran. Yesaya berkata dalam pasal 55 ayat 8 dan 9. Saya bacakan buat kita semua. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman. Seperti tingginya langit dan demikianlah tingginya jalanku dari jalan, dan rancanganku dari rancangan. Iman Kristen tidak akan meragukan Tuhan yang esa, yang kami kenal di dalam firman, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, Kristen dalam keimanannya, dia percaya dulu baru mengenal, mencari tahu siapa dia. Bukan duluan mengenal baru percaya. Nah, konsep inilah yang dianut, yang dipelajari dan yang diterima dan dilakukan oleh orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Yahweh Elohim yang esa punya firman, ide, pikiran, punya roh karena dia hidup. Dalam melakukan segala apapun kehendaknya, tidak kompromi dulu kepada siapapun. Tidak ada yang mustahil bagi dia. Dia mau jadi apa saja. Tuhan tidak tunggu apakah kau masuk akal tidak. Kamu tidak terima, tidak masuk akal kalau firman Tuhan jadi manusia. Tetapi kamu terima kalau Tuhan bisa jadi pohon, atau Tuhan bisa jadi buku, atau jadi batu. Tuhan adalah entitas yang transenden.
di luar melampaui pengalaman dan akal manusia. Saudara, Tuhan Tritunggal Elohim yang Esa, Dia telah memperkenalkan dirinya lewat firman-Nya yang menjadi manusia, tentu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada pun yang tidak menerima, percaya, itu juga tidak masalah, atau memiliki sejumlah pendapat lain tentang Trinitas itu juga tidak menjadi pengurangan semangat iman Kristen. Nah, tentu beda, itu adalah lumrah saudara-saudara sekalian. Karena kita juga beda ini, beda agama. Yang tidak lumrah adalah tidak menerima perbedaan itu. Saya Agustin Swastiawan.